Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau di sekolahan itu tidak sekedar alhamdulillah. Alhamdulillah Islam agamaku. Muhammadiyah gerakanku. Allahu Akbar. Karena mantan guru dari tinggal yang kemudian. Semangatmu namanya. Tapi yang kita bicarakan sore hari ini adalah sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakaratul maut. Sakar dulu bisa gula, bisa juga mabuk, Sakau. Pekan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-26 ya, dari surat Qiyamah. Karena ini bacaannya Majais Mufassir yang kita baca. Kita ulang lagi satu ayat terakhir kemarin, ayat yang ke-26 dari surat Al-Qiyamah. Ini buka Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balaghatin. Kalla lanya dan Ayat surat 26. Surat Asy-Syura. Surat ke-75. Surat Al-Qiyamah surat yang ke-75 Ayat 20. Surat 25 bukan 26. surat ke-75. Oh, 75. ayat 26. 27, 29, 30. Monggo, sudah ketemu? Sudah. Ya, jelas Pak. Ini tidak saya contoh kalau saya sekarang langsung dibaca karena tadi sudah. Kalla idza balaghatit taraq. Taroqi. Ya. Ya, Wa qila man marraqi wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idil masaq. yang lain ketemu? Sudah ketemu semua? Ayat ke-26 garis 30. sampai 30. Yang lain sudah semuanya? Monggo dibaca bersama. Balaghatit taraqi wa qila marraqi wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzin masaq. Ini bisa yauma idzinil masaq, bisa yauma idzil masaq. Begitu Pak. Yang lebih afdal yauma idzinil atau yauma idzil.
masa yauma ini masa itu apa? Kalau ibu masak ila ketika yauma ilinil masak ila kepada Rabbika Tuhanmu yauma ilin pada hari itu al-masak kamu dihalau. Jadi ayat ini surat Qiyamah ayat yang ke-25 kala sekali-sekali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya Marrok, siapakah yang bisa menyembuhkan? Jadi kalau sudah roh berada di kerongkongan ini, siapa yang bisa menyembuhkan? Yang biasa-biasa seperti ini, mungkin yang bisa menyembuhkan siapa? Ya Allah tetap, walaupun datang ke dokter, apalagi kalau ke dukun ya, dukun pijat gitu ya, juga disembuhkan. Iklannya obat itu Pak sekarang Pak. Keseliu dan yang sirup yang tidak boleh Pak. Iya. Katanya begitu. Jadi ini ayat ini menyampaikan kepada kita, Gusti Allah ngomong kepada kita, memberitahukan ketika saat nafas ini sudah di kerongkongan, siapa yang akan bisa menyembuhkan? Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Bahkan bertaubat pun sudah raddun, sudah tertolak. Seperti sebenarnya ya Fir'aun itu beriman juga itu. Hanya telat. Kasep berimannya itu sudah kasep ketika roh sudah berada di luar di dalam kerongkongan itu, kemudian dia katakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi ketika roh sudah berada di kerongkongan, berarti mungkin sudah ditarik oleh malaikat pencabut nyawa. Malaikat siapa itu? Pencabut nyawa itu? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil sudah menarik nafas itu ya, menarik roh seseorang itu. Ketika sudah berada di kerongkongan itu, siapa yang akan bisa menyembuhkan? Tidak balagotik tarofi, ketika sampai kepada tarofi, sampai pada kerongkongan, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Wadona anahul birok, tinggal bagaimana ini? Yakin, berprasangka bahwa sejujurnya itulah ada firok itu perpisahan antara roh dengan jasad. Jadi roh dan jasad ini kan berada dalam satu wadah. Roh dan jasad kita masih bersatu kan ya. Kalau dalam waktu itu ketika hayat masih di kandung badan, hayat itu bahasa Arab yang hidup, masih di kandung badan ini kita masih bisa melakukan aktivitas segala sesuatu, termasuk bisa bertobat. Tapi ketika sudah roh berada di kerongkongan, tidak ada yang bisa menyembuhkan lagi. Kalau masih tidak di kerongkongan, mungkin masih dengan
usahanya datang ke dokter yang menunjukkan Allah sebagai dokter mungkin bisa mengobati kalau sakit ini begini, sakit ini begini. Ada yang sakit, orang yang sakit jantung ketika peredaran darah menuju ke jantung keluar masuk itu tersumbat, ya, itu usaha dokter adalah ya Pak, ada yang ditiup, kemudian dipasang rem, kalau buntu dibor, pasang rem. Tetapi ada juga yang tanpa seperti itu, dengan sendirinya Allah menyembuhkan, ya kan memang pilihnya Allah kan gampang saja. Kalau Allah mau menyembuhkan seseorang sembuh, terus kalau usah ke dokter, yang saya ceritakan itu ada seorang yang mau dioperasi jantungnya dipasang rem, tidak ada biaya karena satu rem itu berapa Pak? 50 itu ya, akhirnya pasrah wis serah saben dina penggaweane yang masjid kurang rusak tendangnya lampu kedap ganti lampu seterusnya. 1 bulan berikutnya dicek lagi sudah normal, ya, sampai hari ini sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasang remnya itu sebenarnya hampir bersama dengan saya waktu itu. Orang di masjid, salah satu masjid di Iran itu, mana Pak orangnya itu? Diberitakan itu orang bertanya dia. Dan sekarang seperti ini tadi, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita, ya sudah. Berarti masih dihidupkan itu masih diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada. Tanya saya awal dulu, mengapa penjara masih hidup? Apa benar hobi? Mengapa penjara masih hidup? Karena masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan amal ini, menyempurnakan ibadah mungkin masih belum tuntas. Kalau sudah habis jatahnya, ya sudah pulang. Ayo balik. Mau tidak mau juga harus kembali. Tapi kalau sudah roh berada di kerongkongan tamoki, kemudian tidak bisa ada yang menyembuhkan, tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Izin Allah itu apa yang tidak mungkin, apa yang tidak mungkin kalau sudah dijalankan Allah. Kemudian mereka mengira bahwa atau yakin bahwa pada saat itu adalah saat perpisahan, saat berpisahnya antara jasad sama roh. Yang roh dulu ditiupkan ketika kita masih di dalam rahim ibu, masih ingat? Ingat. Al-Quran Pak. Jadilah janin yang betul. hanya terdiri dari segumpal darah, kemudian segumpal darah ini diubah menjadi segumpal daging. Daging berubah menjadi tulang dilapisi oleh daging, kemudian terakhir kulit. Ditiupkan roh ditiupkan. Kalau dalam hadis itu sudah ditentukan berapa lama hidup di dunia, rezekinya sakpiro, sudah ditentukan. Jodohnya sudah juga sudah punya jodoh bentar, sudah ditentukan, itu tinggal ambil. Jangan kalau sudah ditentukan, sudah ditentukan jodoh saya, ya sudah nyampe saja. Tinggal mau atau tidak. Sama dengan ketika ada nasi bungkus di depan kita, itu sudah diberikan pada kita. Tapi kalau tangan kita tidak bergerak, nggak mungkin bisa. Dicarilah yang mana ini ya. Ini jodoh saya yang mana ya. Yang kata Allah sudah ditentukan
ketakutan zaman dahulu. Ketika sudah pada saat roh ditiupkan di dalam jasad sudah ditetapkan. Tapi ayi ardin tamur berada di belahan bumi mana akan dimatikan. Dimatikan apakah di Kanjuruhan seperti yang kemarin 130 sekian orang itu yang terakhir 135 tapi ada yang tidak di sana, ada yang di rumah sakit. Saya katakan itu sudah ketetapan ngomong. Di mana? Ketetapan itu ada ikhtiar nggak? Ada Ikhtiar. ya. Itu Allah yang menentukan itu ketetapan itu. Kita Ya, tidak, karena manusia kan nggak tahu ketetapan itu. iya. Nah, makanya di situ mesti ada ikhtiar berarti kan. Manusia memang tidak tahu kecuali sedikit saja apalagi berkaitan dengan roh itu. Iya. Kalau berusaha berikhtiar itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Ya, wajibnya ikhtiar. Seperti masang ring tadi. Ikhtiar saja. Secara kesehatan yang dipasang ya buntu. Tapi ya juga Tapi tidak tahu. belum ketetapan itu Mas. Walaupun seandainya tidak pasang ring gitu. Belum tahu kan ya. Batasnya sekian gitu ya. Apakah dengan pasang ring atau tidak pasang ring? Kita tinggal melaksanakan. Di dalam melaksanakan itulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah. Usaha dengan cara yang bagus. Itu sudah. Ya mungkin di merupakan ketetapan Allah untuk berusaha seperti itu. Ketemu dengan dokter ini sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tidak tahu. Jadi, tahunya kalau sudah takdir. Ya kalau sudah selesai, tiba-tiba santri ini bisa ambilkan nafas agak lega daripada sebelumnya. Ada juga yang masih tetap nggak bisa dipasang. Misalnya teman kita Nur Hamid, Bapak Nur Hamid. Usia 59. 58 katanya. Oh 58. Ya, walaupun sudah dapat cerita yang sama-sama memiliki kanker getah benih. Ya. Profesor Hairus. Iya kan menceritakan kepada Pak Nur Hamid harus begini sama penyakitnya sama. Tapi ketetapan yang tidak sama. Ada yang sampai usia 58, ada juga yang baru lahir juga. Iya. Ya, sudah diambil oleh itu hak prerogatif Allah. Hak prerogatif. Roh dan jasad dipertemukan dalam waktu yang singkat diambil lagi. Ayo, mulai. Tapi ada juga yang agak panjang, seperti ini ada juga agak panjang. Agak. Lek panjang enggak, agak. Lah ya. Kok sumpah 60 tambah bonus. Jadi itu sudah ketetapan yang harus kita yakini juga. Harus kita yakini. Yang akan berpisah kemudian bertemu dengan Tuhan, ya kan? Akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Isinya harus pesawatnya harus supaya tidak gagal. Maaf Ustadz, ini kok disebut di terjemahan Al-Quran saya ini di situ disebutkan ayat yang disampaikan oleh Ustadz itu saat kematian disebutkan orang-orang Muslim, Pak, orang mukmin. Di situ mulai dari ayat 26 sampai 30 itu. Berarti ada nanti kematian yang dari non mukmin atau kafir. Saya pernah dapat cerita kematian orang yang non mukmin itu ketika nazar. Kalau orang mukmin itu kan harus ditalkin. Iya. Dianjurkan untuk ditalkin, dituntut untuk membaca kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu dituntut
Nabi itu sendiri ketika nazak sudah dituntun oleh Nabi, tapi di sebelah kirinya ada Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga mau mengatakan La ilaha illallah ditambah Muhammadur Rasulullah itu tidak mampu. Gengsi. Setan. Kepada ponaanku kok kebosannya Gusti Allah. Akhirnya di akhir hayat tidak mampu mengucapkan kalimat thayyibah paman Nabi Muhammad yang melindungi Nabi sejak usia 8 tahun sampai dewasa. Seperti itu. Oleh sebab itu pada saat nazak itu harus dituntun. Ya, kalau banyak tak usah dituntun harus hafal banget. Insya Allah. Saya pernah dengar cerita orang Muslim ketika mau meninggal itu dianggap akan bertemu dengan Tuhan mereka. Maka biarkan di kamar tidak usah ditemani. Dibiarkan di dalam kamar tidak usah ditemani. Kemudian dia di situ pun pang-panting, bahkan sampai jatuh dari tempat tidur pada saat nazak karena merasakan sakit. Dia belum pernah merasakan sakitnya nazak. Ya sampai ini kentol tempuk. Penjelasan itu sampai sakitnya. Saking sakitnya itu. Kalau dokter ketika nyuntik itu sakit itu kan sudah beberapa kali. Sebenarnya agak tidak terasa sakit yang sangat di antaranya. Tapi kalau di sini seperti yang kita bicarakan kemarin itu bahwa orang yang nazak itu lututnya betis Ya. bertaut kiri dan betis kanan karena hebatnya penderitaan di saat akan mati dan ketakutan, takut di dalam meninggalkan dunia dan juga menghadapi akhirat. Jadi mau meninggalkan dunia ini takut. Saya tidak tahu panjangnya. Apakah ada rasa takut ketika mau menghadap kepada Allah, mau mati? Bisa dirumai Gusti Allah. Ojo sih. Samune seurung cukup. Ada perasaan-perasaan seperti itu dan itu memang di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan. Kecuali kalau orang yang istiqomah bertuhan kepada Allah, itulah khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Coba kita lanjutkan di ayat yang berikutnya. Ayat surat Fussilat. Surat Al-Fussilat ayat yang ke-30. Sudah ketemu? Fussilat itu surat ke-41. Surat ke-41 ayat yang ke-30. Ini cerita yang berbeda. Kalau yang tadi cerita orang yang tidak beriman, non-muslim, ketika mau bertemu dengan Tuhan itu sakitnya luar biasa, ada rasa ketakutan. Surat ke-41 ayat ke-30. Bisa ketemu Bapak? Bisa. Iya. Kalau jadi orang-orang yang seperti itu mau bertemu dengan Tuhannya itu rasa sakitnya itu benar-benar tampak, bahkan ada yang matanya mendelik, kemudian dia jatuh dari tempat tidur, tidak dibimbing. Sementara orang yang beriman itu ketika mau wafat, mau mati itu keluarganya suruh membimbing untuk membaca kalimat thayyibah, karena barang siapa yang di akhir hayatnya membaca kalimat thayyibah itu dakhalal
jannah, dapat surga ya. Kalau di akhir hayat itu masih tetap menuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah bisa tiba-tiba baca la ilaha illallah, yang biasa la ilaha illallah saja Angel. katanya kadang-kadang angel. Ada seperti Alqamah, pernah dengar cerita Alqamah? Dia adalah ahli ibadah. Setiap saat itu beribadah kepada Allah. Sahabat Alqamah. Tetapi ketika nazar dituntun baca la ilaha illallah, tidak bisa, lidahnya keluh, kaku. Karena orang yang membaca la ilaha illallah itu tidak usah menggerakkan bibir, karena tidak ada huruf bibir. Cukup lidah saja. Coba dengan katakan la ilaha illallah. Bibir tidak sampai terkatup, kan hanya gerak sedikit saja. Itu lidahnya kaku. Kalau sudah lidahnya kaku, ya otomatis tidak bisa berucap itu. Seperti contohnya siapa tadi? Sahabat Alqamah itu. Kenapa? Nah, itu ada bab khusus yang berkaitan dengan birrul walidain, ya, hormat kepada tidak menghormati orang tua itu matine sing saka itu. Mengucapkan kalimat tauhid tidak bisa. Dan orang tuanya tidak ridho karena si anak ini pernah menyakiti hatinya dan tidak dimaafkan. Oleh sebab itu sebagai ibu bapak, dengan maafkan kesalahan anak-anak kita semuanya itu, apapun kesalahannya. Maafkan, Tapi di zaman sekarang ada itu cerita, Pak. Adik saya kebetulan kerja di rumah sakit. Ada seorang mubalik. Nah, pada waktu sakaratul maut itu justru bukan kalimat tauhid yang diucapkan, malah mesu-mesu. Ini kejadian benar di rumah sakit. Berarti kan Angel. Ya. Mesu-mesu karena mungkin karena sakitnya gitu. Bisa juga karena kita sakitnya itu tadi. Tapi ada juga yang lancar. Alqamah yang ahli ibadah itu nggak bisa. Sampai dengan ibunya memaafkan ketika dipanggil oleh Nabi Muhammad, benar ini anak panjenengan, ya suruh tolong dimaafkan. Tidak, nggak bisa. Tapi ketika diabani oleh Rasulullah, wis tak bakar ya anakmu, baru dimaafkan. Ketika dimaafkan itu dia yang memang ahli ibadah kan ya. Ada kesalahan sedikit kepada orang tua. Kesalahan sedikit, tapi kalau menyakiti hati, oleh sebab itu nggak usah sakit hati lah panjenengannya, supaya anak-anak kita juga lancar kalau dari kisah itu nantinya. Bagaimana dengan orang-orang yang istiqomah? Coba kita baca ini dari surat Fusilat, surat ke-41 ayat 30. Baca ta'awud bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim absiruu bil jannatil lati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang qalu mereka mengatakan rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian beristiqomah, teguh pendirian bahwa Tuhan dia, Tuhan kami tidak menuhankan kepada yang lain. Tatanazzalu alaihimul malaikatu
malaikat. turun malaikat kepada mereka, ala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat itu turun kepada mereka dengan mengatakan ojo wedi, jangan takut dan jangan bersedih. Takut menghadapi waktu yang akan datang nantinya kayak piye. Dan jangan bersedih meninggalkan yang ditinggalkan. Iya bojoku sapa sing ngeloni, sapa sing ngeloni, Sing ngopeni. Ya, sing memberi makan anak-anak saya, ada rasa sedih. Iya, enggak apa-apa, Pak. Sing ngopeni kan akhirnya nuntut. Siapa? Nah, ini sedih kita. Kata mereka ojo sedih. Dan juga jangan takut menghadapi apa? Karena orang yang pada saat nazar itu kan dibuka kasabnya gitu ya, kemarin yang dibaca. Iya. Amalannya terlihat semua. Tersingkap semuanya tampak gitu ya. Dikandani oleh malaikat, gak usah wedi. Jadi yang orang yang beristiqomah itu ketika mau wafat menurut ayat ini, kalau benar-benar istiqomah, malaikat itu datang turun, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Berapa sayapnya malaikat, Pak? Ini coba deh saya berapa? 2, 3, berapa kemarin? 4. Dan ada juga yang tak terhingga. Quran surat apa kemarin? Surat Fatir. Surat Fatir surat yang ke-35 itu kaitan dengan malaikat. Jadi malaikat itu turun. Kemudian ngomong bisiki wong sing sakaratul maut itu tadi. Apa kata malaikat itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Ojo khawatir ya. Jangan takut dan jangan bersedih. Jangan khawatir menghadapi waktu yang akan datang. Karena yang akan dilalui kan masih panjang. Jadi ketika seseorang bersakaratul maut itu berikutnya kan mati. Mati berada di alam barzah. Setelah alam barzah masih ada lagi alam berikutnya, kiamat. Setelah kiamat dibangkitkan lagi, kemudian dihisab, dihitung. Sing sugih ini panjenengan sugih itu rodok suwe hitungannya. Wajah itu dari wakil banget gitu. Lama sekali. Dan kaki tidak beranjak itu pada saat berada di yang berhisab. Pada hari dihisab seseorang itu kaki ini tidak bergerak sampai ditanya 4 hal itu ya. Umurmu berapa? Dinomu tepun di 3 ini ditanyakan itu semuanya. Kalau sudah bisa jawab, ya, kemudian silakan baru berangkat. Ini mendapatkan apa? Rapotnya itu kan. Ada orang yang rapotnya bagus, dia senang gitu. Kalau rapotnya merah, dia bersedih. Rapotnya bagus, oh syukur. Nah, rapotnya neraka. Yang ditimbang menurut timbangan Allah, menurut timbangan Allah. Karena ada orang yang aku sholat malam, aku sudah berzakat, ya, saya sudah ngaji kuatan mereka semuanya, kok teleponan neraka. Di jalan ketemu wong legal. Jadi ini hak prerogatif dari Allah. SWT, kita didapatkan di mana? Dapat rahmatnya Allah. Jadi amal yang bagus itu kalau ditimbang
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang langsung masuk surga. Ini kok imbang ini ya, imbang. Nah, surga bertoko. Itu waktu yang amat berat sekali. Nah itu karena mereka rasa lucu, rasa takut. Bagi orang yang istiqomah di dalam menuhankan Allah. Tapi kalau di dalam perjalanan ketika menuhankan Allah yang masih di embel-embel menuhankan Nirul Kidul. Kenal Nirul Kidul ya? Tidak. Saya kenal. Tidak. Belum kenalan. Rumahnya di selatan rumah saya. Paling di pantai selatan itu ya ada katanya. Ada Nirul Kidul, ada Nidoro, ada macam-macam ya. Yang kalau diyakini berarti tidak istiqomah lagi di dalam menuhankan. Ya sirik Pak, enggak ada ampunan itu juga. Sirik. Ya. Tidak ada ampunan. Kayak tad'ullaha walladzina la yad'unallaha ilahan akhar. Jadi Ibadur Rahman itu tidak menyembah Allah dan selain Allah gitu ya. Jadi dia sudah menyembah Allah, sudah merasa ini tadi Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tetapi tidak istiqomah ini tadi. Saya menuhankan itu, ya. Wassalam. Tapi kalau benar-benar istiqomah ini dibisi oleh malaikat yang turun, Allah takhafu wa la tahzanu. Dan bahkan masih ditambahkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini digembirakan oleh malaikat itu dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada. Jadi yang enak itu jadi orang yang bagaimana tadi, orang yang beristiqomah, bertuhan kepada Allah, kemudian berpegang teguh di jalan Allah itu. Wis gak mencong-mencong. Nggak ada kesulitan sedikit kemudian datang ke dukun. Jadi sepeda motor kuyon ini dukun. Kalau yakin seperti itu berarti tidak istiqomah benar kepada Allah. Padahal di sini diperintahkan apa? Beristiqomah. Dengan pengertian bahwa Allah itu Rabb kita. Bukan yang lain sudah. Allah itu sebagai ghaya. Apa ghaya itu? Tujuan akhir, goal. Tujuan akhir itu adalah Allah. Sebagaimana doa-doa kita di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kepada Allah ya kami menyembah, ya kepada Allah minta pertolongan, bukan kepada yang lain-lain. Saya yakuna ma'allahi ilahan akhar. Ditambah lagi perbuatan yang lainnya yang dilarang, wala yaqtuluna nafsal lati karramallahu bil haqqi wala yazunun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana. Fihi dibaca apa panjang apa pendek Ustaz? Hinya. Fihi. Hinya. Pendek. Hinya dibaca panjang apa pendek? Pendek. Pendek itu berarti Anda punya ilmu tajwid yang minded. Tetapi ingat bahwa ini adalah istisna, kecuali satu ini Pak. Dalam 30 juz itu yang fihi-nya akhir, tidak menyeru layak yakuna bersama Allah, tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Ya menyeru sholat, tetapi masih menyeru kepada yang lain. Kalau ada kesulitan
diberi ujian oleh Allah, datangnya ke dukun. Ini mbah dukun ya sebut 7 kali misalnya. Tidak, harus tetap beristiqomah kepada Allah. Supaya apa? Supaya ketika nazar nantinya dapat bisikan dari malaikat, ojo wedi, ojo khawatir, ya itu surganya Gusti Allah yang dijanjikan. Kan memang gitu Pak, orang-orang muslim terutama di sekitar kita wedi undangannya gak teko disarang udah nih Pak. Wah, ya. Nah, itu kan juga perbuatan meyakini itu berarti syirik juga. Allahi ilahan akhir. Ya. Mencari Tuhan selain Allah. Nyembah Allah juga itu. Nyembah Allah tetapi punya keyakinan ada ilahan akhir. Tuhan yang lain yang bisa menyarang hujan. Ya. Padahal hujan nggak bisa disarang. Termasuk hujan nggak bisa didatangkan. Saya punya teman. Al-Quran adalah Al-Quran jelas itu bahwa orang yang munafik kira-kira ada yang mengatakan juga yang tidak terasa sakit juga. Terima kasih Pak. Itu sudah lewat kita. Mohon maaf bila kami saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi medis